Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku keempat Pendekar Mabuk dengan judul Perawan Sesat. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Semilir angin menghembus ke permukaan telaga. Air telaga bergerak-gerak bagai digelitik jemari perawan. Telaga yang tidak begitu luas itu dikelilingi oleh pepohonan rindang berbatang tinggi. Teduh sekali suasana di sekeliling telaga. Tiba-tiba, tanpa angin, tanpa badai, air telaga berkecipak dan muncrat ke atas. Sesosok tubuh melesat keluar dari kedalaman telaga. Tubuh itu segera bersalto ke depan dan kejap berikutnya sepasang kaki kekarnya telah menapak tanah. Nafas orang itu terhempas. Sebagian air ikut menyembur keluar dari mulutnya. Matanya yang kecil tapi tajam itu menatap sekeliling dengan penuh waspada. Orang berpakaian hitam dengan alis kuning emas pada tepiannya itu segera kibaskan kepala. Rambut dan sekujur tubuhnya yang basah siratkan air ke kanan ke kiri. Ikat kepalanya dilepas dan diperas. Melihat dari bentuk kumisnya yang sedikit tebal dengan cambang tipis, sebuah pedang sarung perak berukir yang tetap tersemat di pinggang kirinya, ia cukup dikenal di rimba persilatan. Para tokoh mengenalnya dengan nama Datuk Maragadai. Ia tergolong salah satu dari sekian tokoh sakti yang punya hasrat untuk menguasai rimba persilatan di seluruh tanah Jawa. Ia punya harapan untuk menjadi penguasa tanah Jawa, hingga tak segan-segan turunkan tangan dan cabutkan pedang untuk membunuh siapapun yang menjadi penghalangnya. Datuk Maragadai memandangi air telaga dengan perasaan dongkol. Matanya yang berkesan bengis itu semakin tampak bengis, karena sebuah perasaan kecewa yang dikarenakan oleh sesuatu hal semakin menggerogoti jiwanya. Datuk Maragadai menggeram dalam keraguan bertindak. Kutinggalkan telaga ini, atau kucoba sekali lagi menyelam dan mencari di dasar telaga. Bila perlu, kuangkat semua tanah yang ada di dasar telaga ini. Belum sampai Datuk Maragadai putuskan langkah, tiba-tiba ia mendengar suara tawa terkekeh dari atas pohon. Cepat-cepat Datuk Maragadai palingkan wajah, lemparkan pandangan ke atas. Turun kau monyet, sentak Datuk Maragadai dengan kasar. Tak perlu kau suruh aku turun, aku memang sudah berniat turun sendiri, karena kaulah orang yang kucari-cari beberapa waktu ini dan ternyata kutemukan di sini. Orang di atas pohon itu segera melompat turun. Tubuhnya yang kurus kering bagaikan kipas dihembus angin. Rambutnya yang putih panjang meriap panjang bagaikan serabut akar kering melayang kemana-mana. Orang yang bercelana hitam, berkain putih penutup dada, dan menggenggam tongkat kayu putih itu tak lain adalah peramal pikun dengan nama asli Renggono. Dia adalah kakak dari Cadaspati, murid malaikat tanpa nyawa yang tempo hari telah dibunuh oleh Datuk Maragadai.
Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman nonton Pendekar Mabuk dalam episode Dara Asmara Gila. Tokoh tua yang lebih banyak cengengesan itu memang mempunyai kesaktian melebihi adiknya, tapi ia tidak termasuk sebagai murid malaikat tanpa nyawa. Bahkan, dulu ia pernah bentrok dengan malaikat tanpa nyawa dan ia segera kabur karena sang adik membela gurunya. Namun sebagai seorang kakak, Pramal Pikun tak bisa tinggal diam melihat kematian adiknya di tangan Datuk Maragadai. Untuk itulah ia merasa gembira karena bisa bertemu dengan pembunuh adiknya di tepi telaga Manik Intan. Pramal Pikun hentikan tawanya sejenak. Pandangan matanya menjadi lebih tajam, kata-katanya terasa sedingin es. Kau yang membunuh Cadaspati, adikku. Benar, jawab Datuk Maragadai bersikap menantang. Apakah kau ingin menyusulnya? Aku bersedia membantumu. Kau yang akan kususulkan ke sana untuk meminta maaf padanya. Datuk Maragadai sunggingkan senyum tipis dan sinis, petanda meremehkan gertakan Pramal Pikun. Rupanya, biar tua, kau masih punya nyali juga, Pramal Pikun. Seharusnya kau bisa bayangkan adikmu yang terhitung lebih muda dan lebih lincah darimu itu bisa kubunuh tanpa ampun lagi. Apalagi kamu yang sudah tua renta, tinggal tulang terbungkus kulit. Sama saja aku melawan ranting kering yang sudah waktunya rengas. Pramal Pikun menyipitkan pandangan matanya. Tangan kanannya ia menggenggam tongkat meremas kuat. Kejap berikutnya ia sentakkan kepala tongkat ke depan. Kaki merendah, terbentang, tangan terangkat ke atas. Sebuah gumpalan tenaga dalam dilancarkan melalui kepala tongkatnya. Tenaga dalam itu melesat ke dada Datuk, tapi dengan cepat tangan kanan Datuk terangkat di depan dada. Dengan dua jari mengkeras berdiri dan punggung tangan itu menghadap ke arah depan. Dari punggung tangan itu keluar gelombang tenaga penangkis, sehingga di depan mereka terdengar suara seperti dua benda empuk beradu. Kedua tubuh masih sama-sama tegak. Hanya kain dan rambut Pramal Pikun yang tersibak bagai dihempus angin balik. Sementara itu, Datuk Maragadai sunggingkan senyum karena ia pun merasa sedikit terdorong oleh benturan tenaga dalam itu. Pramal Pikun mengedurkan urat-urat tangannya dan kembali bersikap seperti tadi. Tongkatnya ditapakkan ke tanah. Dek. Seakan apa yang dilakukan tadi hanya untuk menguji kesigapan lawannya. Sang lawan pun mengeluarkan tangan dan berdiri dalam sikap tenang seperti semula. Datuk Maragadai melangkah ke samping dua tindak. Sengaja ia berdiri bersandar pohon supaya timbul kesan menganggap enteng kehadiran Pramal Pikun. Kalau kau menuntut kematian adikmu itu, kuanggap tuntutan yang wajar. Tapi aku sangsi, apa kau bisa mengungguli ilmuku, Pramal Pikun? Merasa diremehkan, Pramal Pikun sentakkan tongkatnya ke depan. Tak diduga-duga, tubuh Datuk Maragadai tersentak ke atas dan nyaris jatuh ke tanah. Rupanya Pramal Pikun salurkan tenaga dalamnya melalui tongkat, dan tenaga dalam itu melesak masuk ke tanah, lalu menyentak ke atas, membuat tubuh Datuk Maragadai tersentak naik. Ada separuh tombak tinggi sentakan itu. Kalau saja Datuk Maragadai tidak bisa cepat kuasai keseimbangan, ia akan jatuh terduduk di tanah. Untung ia segera kuasai keseimbangan tubuhnya yang sedikit gemuk itu, sehingga ia hanya terhuyung-huyung dan berhasil berpegangan batang pohon. Datuk Maragadai, kata Pramal Pikun dengan tegas, perlu kau ketahui, kehadiranku menemui dirimu bukan hanya menuntut balas atas kematian adikku, tapi juga ingin merebut pusaka tuak setan yang kau ambil dari Cadaspati, adikku itu. Hah? Pusaka apa yang bisa diperoleh dari adikmu itu? Tidak ada pusaka apa-apa yang bisa diperolehnya, karena adikmu itu sebenarnya manusia tanpa isi, tak punya ilmu apa-apa, sehingga tak bisa memperoleh pusaka apapun. Menyesal juga aku telah bersusah payah mengejarnya, buang-buang waktu saya, dan ternyata pusaka tuak setan memang tidak ada padanya.
Begitukah pengakuanmu, Datuk Maragadai? Jika memang Cadaspati tidak memegang pusaka itu, tentunya kau sekarang telah memegangnya. Aku lihat sendiri kau muncul dari kedalaman telaga. Ya, memang aku muncul dari kedalaman telaga ini. Lantas apa maksudmu? Tentunya kau yakin jika pusaka tuak setan itu masih ada di dasar telaga, dan kau segera memburunya setelah kau bunuh adikku itu. Tentunya juga kau sekarang sudah mendapatkannya, Maragadai. Hah? Tawa Datuk Maragadai terlepas keras. Pada saat yang sama, peramal pikun berkata dalam hatinya, pasti dia sudah dapatkan pusaka itu. Kalau dia tidak memperoleh pusaka tuak setan dari Cadaspati, tak mungkin dia menyelam di dalam telaga dalam keadaan tanpa melepas pakaian. Sengaja dia menyelam dengan berpakaian lengkap, karena keadaan itu bisa dimanfaatkan olehnya untuk menyembunyikan pusaka tuak setan di balik baju atau pinggangnya itu. Benarkah apa yang dituduhkan peramal pikun kepada Datuk Maragadai? Dapatkan kebenarannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.